الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Pada salat maghrib tadi, di rakaat yang pertama, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca dari surah Al-Kahfi, dan itu adalah ayat-ayat yang agung. Terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran dan pijakan-pijakan yang berharga bagi seorang muslim dan muslimah. Apalagi surah Al-Kahfi adalah surah yang kita disunnahkan untuk membacanya, dan di hari Jumat apabila dibaca, telah syah dari hadits Abu Sa'id, man qara'a surat Al-Kahfi yawm al-Jum'ah adha'a Allahu lahu nuran ma bainahu wa baina baitil atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menerangi untuknya cahaya antara tempatnya sampai ke Ka'bah. Diterangi untuknya cahaya. Karena itulah kita penting untuk mengenal dan mencermati makna dari kandungan surah ini. Apalagi di dalam surah Al-Kahfi terdapat banyak kisah. Al-Kahfi itu artinya gua, karena memang dikisahkan tentang gua yang dihuni oleh anak-anak muda yang diusir dari negerinya atau yang meninggalkan negerinya karena khawatir gangguan dari rajanya yang kafir waktu itu. Dan di dalam surah Al-Kahfi ini juga ada kisah dua orang yang masuk di dalam kebunnya, dan salah satunya membanggakan apa yang dia miliki. Kemudian Allah terangkan bagaimana Allah binasakan dan Allah hancurkan seluruh harta bendanya. Dan di dalam surah Al-Kahfi juga terdapat kisah Nabi Musa alaihi salam menjumpai Nabi Khidir, yang di dalam kisah perjumpaan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Juga di akhir dari surah Al-Kahfi ada penyebutan kisah tentang Dzulqarnain dan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Ini kandungan umum dari surah Al-Kahfi. Al-Quranul Karim sebagaimana yang dimaklumi banyak dikisahkan di dalamnya kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah para nabi bersama umatnya, agar kita mengambil pelajaran, mengambil mutiara hikmah darinya. Dan mungkin kita mengkaji kandungan dari kisah Ashabul Kahfi ini adalah hal yang baik dan perkara yang indah, karena di dalamnya terdapat wejangan-wejangan kehidupan yang banyak orang yang membaca surah Al-Kahfi tidak memperhatikannya. Iya, tidak memperhatikan kandungan-kandungannya. Di awal permulaan surah Al-Kahfi, Allah terangkan tentang nikmat diutusnya Nabi Muhammad, diberi Al-Quran, diberi Alkitab. Alhamdulillahilladzi
anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab. Dan kitab ini adalah kitab yang lurus. Terdapat segala penjelasan yang baik di dalamnya. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Diterangkan tentang Al-Quran. Kemudian diterangkan dalam ayat-ayat setelahnya. Peringatan bahwa Al-Quran ini memperingatkan dari bahaya berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian sebelum memasuki menjelaskan kisah Ashabul Kahfi, Allah berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami menjadikan bumi ini dan apa yang berada di atasnya sebagai perhiasan untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ya. Maka ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan adalah ujian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Semuanya akan dipertanyakan. Ujian dan cobaan ini akhirnya adalah apa? Allah terangkan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Perhatikan bahasa ayat, yang paling baik, bukan yang paling banyak amalannya. Ya. Tapi dikatakan yang paling baik. Sebab yang baik itu tidak harus dia banyak. Ya. Yang dikatakan yang baik adalah apa yang ikhlas dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ukuran seorang muslim dan di situ letak keindahan Islam. Sebab Islam ini yang dipentingkan di dalamnya adalah keikhlasan dan beramal sesuai dengan tuntunan. Walaupun amalannya sedikit, itu akan memberikan pahala yang besar untuknya. Karena itu syah di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, Rasulullah memperumpamakan umat ini dengan ahlul kitab sebelumnya. Perumpamaan antara umat Islam dan ahlul kitab sebelumnya itu bagaikan seorang lelaki yang mempekerjakan para pekerja. Maka dia berkata, siapa yang bekerja untukku dari pagi sampai siang, maka saya akan memberikan untuknya upah 1 qirat. Akan diberi gaji 1 qirat. 1 qirat ini berapa? 1 qirat ini seperti gunung yang besar upahnya. Maka orang-orang Yahudi pun bekerja. Mereka mengambilnya dan bekerja hingga masuk waktu siang. Kemudian kembali orang ini berkata, siapa yang bekerja untukku dari siang hingga asar, maka saya beri upah 1 qirat. Maka majulah orang-orang Nasara bekerja, mendapatkan upah 1 qirat. Kemudian datang lagi, ia berkata, siapa yang bekerja untukku dari asar hingga maghrib, maka saya akan memberikan untuknya upah 2 qirat. Ya. Maka Nabi bersabda, kalianlah mereka umat Islam yang mengerjakannya. Ya. Maka marahlah orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka berkata, kenapa pekerjaan kami lebih lama, namun upah kami lebih sedikit? Jam kerjanya lebih banyak, tapi upahnya lebih sedikit. Kenapa mereka umat Islam kerjanya hanya sedikit, dari asar sampai maghrib saja singkat waktunya, tapi upahnya 2 kali lipat upah kami? Ya. Maka orang ini berkata, apakah aku menzalimi kalian? Apakah aku menzalimi kalian? Ya. Jadi tanya, apakah aku menzalimi kalian? Yahudi dan Nasara menjawab tidak. Sebab memang akad perjanjiannya seperti itu. Siapa yang bekerja ditawari.
Ya. Dari pagi sampai siang diberi 1 qirat. Dia bekerja diberi upahnya sebagaimana akad penawaran. Ya. Begitu masuk waktu asar juga demikian. Dari duhur sampai asar diberi upah 1 qirat. Sudah tepat semuanya sesuai dengan perjanjian. Adapun umat Islam dilebihkan, itu adalah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Iya. Maka ini keistimewaan umat Islam. Mereka diberi tuntunan, diberi syariat, dengan ia menjaga tuntunan dan syariat tersebut, pahala mereka dilipat gandakan. Karena itulah di bahasa ayat bukan dibahasakan yang paling banyak amalannya, tapi dibahasakan yang paling baik amalannya. Dan yang baik amalan itu makana khalisan, apa yang ikhlas karena Allah, ya. Dan apa yang sawaban, apa yang benar di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah amalan yang baik. Kata sebagian ulama terdahulu, rubba amalin kabir tusaggiruhu niyah. Kadang sebuah amalan besar meletihkan, banyak upaya dan usaha dia lakukan di dalamnya, tapi amalannya menjadi kecil karena niatnya, keikhlasannya yang kurang. Kadang amalan kecil, ya, ringan dilakukan, tapi menjadi sangat besar juga karena niatnya. Dan orang yang bekerja melakukan amalan tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah telah bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Karena itulah yang terpenting adalah seperti yang disebut di dalam ayat, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar supaya kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Iya. Di dalam surah Al-Kahfi ini dikisahkan kisah Ashabul Kahfi. Ya. Setelah ayat yang saya bacakan tadi, di kelanjutan ayat, am hasibata anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menyangka bahwa kisah Ashabul Kahfi ini dan kisah Ar-Raqim, ya, itu adalah termasuk tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ya. Kisah Ashabul Kahfi yang menakjubkan. Bagaimana sekelompok anak muda, ya, 7 orang anak muda bersama anjingnya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun. Ya. 309 tahun jasadnya tidak berubah. Ya. Mereka dalam keadaan tidur, tidak makan, tidak minum. Dan ini adalah hal yang menakjubkan. Namun di ayat ini dibahasakan, apakah engkau menyangka bahwa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu adalah dari ayat-ayat kami yang menakjubkan? Maksudnya betul itu adalah ayat yang menakjubkan, tapi itu bukan satu-satunya dari tanda kebesaran kami. Banyak tanda-tanda kebesaran kami yang lainnya yang lebih menakjubkan. Iya. Dan ini peringatan bagi kita semua bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak. Ini penciptaan langit dan dunia, langit dan bumi, luar biasa kalau diperhatikan. Perhatikan langit itu. Ya. Perhatikan langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunnya sedemikian sempurna. Ya. Di waktu siang dalam keadaan indah, di waktu malam terlihat bintang-bintang. Tidak ada keretakan padanya. Dan hari ini secanggih-canggih orang yang membangun, tidak ada yang bisa membuat bangunan, tidak ada tiang yang menyangganya. Dan langit tanpa tiang yang menyangga. Dan ini adalah tanda kebesaran Allah yang sangat menakjubkan. Penciptaan langit dan bumi itu adalah tanda kebesaran Allah. Penciptaan manusia juga tanda kebesaran Allah. Ya. Maka ini semuanya adalah anjuran di dalam ayat agar supaya kita mengingat dan selalu memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh
wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian siang dan malam terdapat di dalamnya ayat-ayat, tanda-tanda bagi ulil albab, orang-orang yang punya hati. Siapa orang-orang yang punya hati ini? Terangkan dalam ayat setelahnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan ataupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim walaupun dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah, jagalah kami dari siksaan api neraka. Ayat ini menerangkan di antara maksud utama seorang mencermati tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk kisah Ashabul Kahfi. Kalau kita perhatikan, harusnya ini memberikan kesadaran kepada kita akan keagungan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Dan selalu kita mengingat tanda-tanda kebesaran Allah, ini akan memberikan rasa takut di dalam hati. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini dalam keadaan sia-sia. Langit dan bumi dicipta bukan sia-sia. Kita diadakan di atas muka bumi ini bukan sia-sia. Semuanya ada perhitungannya. Ya. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Allah firman, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Dan di ayat yang lain Allah firman, ayahsabul insanu ay yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa dia dicipta untuk dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada aturan? Ya. Penciptaan kita ini semuanya ada maknanya. Kehidupan ini ada artinya. Ya. Kehidupan ini ada artinya. Ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Maka di dalam ayat ini diingatkan, apa hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menyangka bahwa kisah ashabul kahfi dan raqim itu dari tanda-tanda, dari ayat-ayat kami yang menakjubkan? Iya, betul dia dari ayat-ayat yang menakjubkan, tapi masih ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang lebih menakjubkan. Kemudian disebutkan mulai masuk dalam kisah, id awal fityatu ilal kahfi faqalu. Maka para anak muda ini mereka masuk ke dalam gua. Dikisahkan dulu secara global kisah Ashabul Kahfi. Setelah itu baru dirinci kisahnya. Ya. Dari dalam menguraikan kisah, Al-Quran seperti itu sangat indah sekali. Ya. Sebuah kisah kadang diglobalkan dahulu. Setelah seorang mengetahui kisahnya secara global, maka ia sangat tertarik untuk mengetahui kelengkapan kisahnya. Maka ia pun membaca kelanjutan dari ayat-ayat. Ketika anak-anak muda ini masuk ke dalam gua, faqalu, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, berilah kepada kami rahmat dari sisimu. Ya. Dan siapkanlah dari perkara kami petunjuk di atasnya. Ya. Petunjuk dari sisimu. Ini anak-anak muda yang mereka serius untuk kembali. Ya. Serius untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin untuk selalu bertobat dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami rahmat dari sisimu. Permohonan rahmat. Ya, sebab ini adalah
puncak kebaikan. Kapan seorang hamba hidup tanpa dirahmati oleh Allah, tidak mungkin dia mendapatkan kebaikan. Bahkan tidak mungkin dia hidup kalau Allah tidak merahmatinya. Ya, maka harus ada rahmat dari Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan jadikanlah perkara kami ini sebagai perkara yang selalu berada di atas petunjuk. Iya. Ini anak-anak muda sudah mengenal petunjuk, sudah mengenal hidayah. Namun mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian disebutkan dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di kelanjutan ayat, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami akan menceritakan kepada engkau ya Nabi Muhammad kisah mereka dengan penuh kebenaran. Iya. Ini tugas orang yang menyampaikan kisah. Kisah itu harus dari kisah yang hakiki, yang benar, bukan kisah yang fiktif atau hal yang diada-adakan, ya, perkara yang dikarang-karang. Ya, ini kisah-kisah Al-Quran semuanya adalah kisah yang benar terjadi, hal yang dibawakan agar supaya kita mengambil renungan dan pelajaran di dalamnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka anak-anak muda ini adalah orang-orang yang selalu beriman kepada Rabbnya. Jadi disebutkan mereka anak-anak muda. Iya. Fityah. Fityah itu kata jamak dalam bahasa Arab dari bentuk tunggal fata yang artinya anak muda. Para pemuda mereka. Iya. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa menjadi ukuran di dalam kebenaran itu adalah dia mengikuti petunjuk atau tidak, berada di atas tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak. Itu menjadi ukuran. Bukan yang menjadi ukuran kewarganegaraan, bukan pula yang menjadi ukuran kebangsaan, bukan pula yang menjadi ukuran umurnya, tapi yang menjadi ukuran pegangan yang dia pegang. Ini anak-anak muda, mereka beriman kepada Rabb mereka. Amanu bi rabbihim. Dan perhatikan ya, keimanan. Iya. Keimanan yang kuat di dalam diri. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami menambah mereka dengan petunjuk. Dan ini salah satu dari manfaat keimanan. Bahwa iman itu kapan dia telah benar, dia telah syah, maka keimanannya akan membawanya kepada amalan-amalan yang menyebabkan dia ditambah petunjuk. Karena itu disebutkan dalam kelanjutan ayat, wazidnahum huda, dan kami menambah mereka petunjuk. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa iman itu bisa bertambah. Kalau dia bisa bertambah, maka iman itu juga bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Karena itu keimanan itu kembali kepada diri kita sendiri. Iya. Dengan amalan yang kita lakukan, kita sendiri yang menambahnya. Dengan amalan yang kita lakukan, kita sendiri yang akan mengurangi keimanan tersebut. Iya. Dan Allah telah mengingatkan, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang beramal salih, maka itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa, dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Iya. Maka diterangkan kisah anak muda ini. Ya. Dan ayatnya banyak ya. Saya tidak bisa membaca seluruh ayat-ayatnya. Ya, saya petikkan pokok-pokok dari kisahnya. Ya. Setelah itu anak-anak muda ini Allah berikan hidayah. Mereka melihat di tengah kaumnya beribadah kepada selain Allah. Iya. Haulai qaumun ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka kaum kami itu adalah orang-orang yang mengadakan peribadatan kepada selain Allah, beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain dari Allah. Ini bentuk kesyirikan. Ya, karena itu dari makna keimanan dia mengingkari adanya peribadatan kepada selain Allah. Ya, nanti disebutkan dalam buku-buku tafsir bahwa anak-anak muda ini, ya, mereka berdiri dan menasihati penguasa mereka supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun penguasa ini tidak menerima apa yang
disampaikan oleh anak-anak muda tersebut. Maka anak-anak muda ini pun keluar dari negeri mereka, ya, untuk mencari tempat yang bisa membawa dan memberikan keselamatan untuk agama mereka. Iya. Dan ini terdapat di dalamnya dua pelajaran berharga. Pelajaran yang pertama, ya, bahwa dari ciri kebaikan keimanan seorang hamba, ia cinta kebaikan untuk saudaranya. Dia cinta kebaikan untuk orang lain. Anak-anak muda ini tatkala mereka mendapat petunjuk dari Allah, mereka mengenal keimanan, maka mereka juga ingin keimanan ini dirasakan oleh orang-orang lain. Ya. Bahkan mereka ingin agar keimanan ini dirasakan oleh pimpinan mereka yang waktu itu dalam status bukan muslim, orang yang kafir, ya, beribadah kepada selain Allah. Dan ini dari ciri yang baik pada seorang hamba, ciri keimanan. Karena itu Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai ia cinta kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Iya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama, saling mengajak kepada kebaikan, ini adalah ibadah yang sangat berharga, ibadah yang sangat agung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapakah yang paling baik ucapannya? Siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan mereka beramal salih? Disebutkan ini yang paling baik ucapannya, tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Maka orang yang berdakwah di jalan Allah itu adalah orang yang paling baik ucapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang mendapat hidayah disebabkan karena seseorang, maka orang ini mendapat pahala yang luar biasa. Nabi mengungkapkan kebaikannya ya, di dalam banyak riwayat. Di antaranya Nabi bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ya. Lebih baik bagimu daripada apa? Daripada onta merah. Onta merah ini lambang kekayaan orang-orang Arab waktu itu. Ya, kalau disebut harta yang paling bernilai, mereka sebut onta merah. Itu apa namanya? Harta yang paling berharga. Jadi kalau seorang punya rumah yang sangat bagus pada hari ini, dia mungkin punya mobil yang sangat mewah, yang sangat dia sayangi, sangat besar bernilai. Ya, maka seorang mendapat hidayah, satu orang mendapat hidayah, kita yang menjadi sebab, itu lebih baik daripada seluruh kekayaan yang kita cintai. Iya. Dan ini adalah hal yang indah sekali dalam agama kita, mengajak kepada kebaikan. Dan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Betul dia tidak melakukan kebaikan itu, tapi dia mengajak, dia menjadi sebab, dia tunjukkan kepada orang kebaikan. Ketika orang itu melakukan kebaikan tersebut, maka dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang apa? Orang yang melakukannya. Iya. Dan ini dari keutamaan Islam. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Tapi sebaliknya, siapa wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Siapa yang memberi contoh dengan contoh yang jelek, maka dia akan menanggung dosanya
dan menanggung dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Iya. Maka ini pelajaran yang berharga bagi seorang muslim. Karena itulah dari kebaikan kaum muslimin, mereka ada keseriusan, ada perhatian kepada saudaranya. Iya. Ada perhatian kepada saudaranya, saling menasihati, saling mengajak, mengarahkan kepada hal yang baik. Ya, membawa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita petik dari kisah anak muda ini mendakwai pemimpinnya, ketika didakwai oleh anak-anak muda ini, si pemimpin tidak menerima. Apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka pergi menjaga agamanya. Sebab memang di kondisi tidak ada yang beriman di negeri itu kecuali mereka. Dan mereka kalau tetap berada di situ, apalagi sudah berbicara dengan raja, maka ini akan membahayakan agama mereka. Ya. Maka mereka pun meninggalkan negerinya. Ya. Ini pelajaran yang berharga untuk banyak anak muda di masa ini. Anak-anak muda yang kadang terlalu mengandalkan semangat di atas tuntunan agama. Ya. Saya tegaskan bahwa kadang terlalu mengandalkan semangat, tidak mengindahkan tuntunan-tuntunan agama. Ini kadang yang kita saksikan dari sebagian orang yang kadang menuntut dari penguasa sesuatu. Ketika tidak diterima, apa yang dia lakukan? Melakukan demo-demo di sana sini, ya, bentuk-bentuk anarkis, ya, dan hal-hal yang menyebabkan hilangnya keamanan, terganggunya manusia di jalan, banyaknya kerusakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa seluruh hal tersebut adalah hal yang dilarang di dalam syariat kita. Mengganggu seorang muslim, ya, ini tidak halal bagi muslim yang lainnya. La yahillu li muslimin ay yurawi'a akhahul muslim. Tidaklah halal bagi seorang muslim dia membuat takut saudaranya muslim yang lain. Seorang menunjuk kepada saudaranya dengan besi, ya. Itu malaikat terus melaknatnya sampai dia jatuhkan, dia letakkan besi itu. Ya. Dia hanya menunjuk saja, bukan ingin berbuat jelek kepada saudaranya. Ya. Ketika Nabi ditanya kenapa seperti itu, malaikat melaknatnya sebab mungkin saja syaitan membuat dia kaget, akhirnya besi itu menimpa saudaranya tanpa dia sadari. Iya. Apalagi orang yang sengaja membuat keonaran, orang yang sengaja mengganggu jalan manusia, orang yang sengaja merusak harta benda orang lain. Iya. Membuat fitnah di tengah manusia, maka ini adalah hal yang diancam di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang menyakiti kaum muslimin dan muslimat tanpa dosa yang dia lakukan, ya, mereka sakiti kaum muslimin yang lain, tidak ada dosa, tidak ada alasan. Maka Allah terangkan, sungguh orang-orang itu telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Dan ini juga peringatan untuk sebagian orang yang kadang melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Ya. Seakan-akan tidak ada kesabaran. Padahal sabar itu adalah hal yang indah. Sabar adalah hal yang indah. Ya. Kita ambil kisah. Ya. Sekali lagi kita berada di lingkup kisah-kisah Al-Quran. Ya. Kita ambil kisah bagaimana Bani Israel. Ya. Mungkin sekejam-kejam penguasa di masa ini, tidak ada yang sekejam Fir'aun. Ya. Tidak ada yang sekejam Fir'aun. Membunuhi manusia. Nah, ada bayi yang lahir, bayi laki-laki semuanya dibunuhi. Yang dibiarkan hidup hanyalah bayi perempuan. Bani Israel ditindas dan disiksa sedemikian rupa. Apakah pernah Nabi Musa mengarahkan kepada kaumnya supaya melakukan demonstrasi? Ya, kepada Firaun? Tidak ada. Ya, bahkan yang dikatakan oleh Nabi Musa, ittaqullaha wasbiru. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah kalian. Itu ucapan Nabi Musa. Dan di surah Al-A'raf ketika Allah menyebutkan bagaimana Fir'aun dibinasakan, Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, ditenggelamkan ke dalam laut, Allah terangkan nikmat untuk Bani Israel. Allah berfirman, wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru.
dan kami wariskan setelah Firaun dibinasakan, Allah berfirman, dan kami wariskan bumi ini dari timur hingga baratnya, bumi yang diberkahi. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka ditindas di atas muka bumi. Kenapa? Karena kesabaran mereka, hanya kesabaran yang disebut. Jadi Bani Israel hanya punya modal apa? Punya modal kesabaran. Dengan kesabaran mereka ini, Firaun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu keliru. Kalau di masa ini ada orang yang berkata tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan itu. Mana kesabaran? Ya. Mana kesabaran? Justru harusnya kalau kita berpikir, kita merenungi ayat-ayat Al-Quran, adanya hal-hal yang tidak baik di tengah kita, itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Ya. Maka siapa yang ingin mengadakan perubahan, hendaknya ia merubah dari dirinya sendiri, keluarganya, sebelum dia memandang kepada orang yang di atasnya. Karena Allah firman di dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Jadi mereka harus merubah keadaan mereka sendiri, bukan disibukkan merubah keadaan orang lain, ya, atau menyibukkan berpikir tentang orang lain. Yang dia rubah adalah keadaannya sendiri. Maka inilah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, anak-anak muda ini. Ya. Tatkala mereka sudah menyampaikan kewajiban, si raja tidak mau menerima. Ya. Mereka tidak melakukan keributan. Mereka keluar menjaga agamanya. Ya. Menjaga agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada mereka satu tanda dari tanda kebesarannya. Bagaimana kesabaran anak-anak muda ini. Mereka sudah menyampaikan kewajiban. Dan Allah ingin menunjukkan bagaimana kebesaran dan kekuasaannya. Pada kelanjutan beberapa ayat dikisahkan anak muda ini masuk ke dalam gua. 7 orang anak muda bersama anjingnya. Ya. Maka mereka dibuat tertidur di dalam gua. Ya. Berbolak-balik ke kanan ke kiri, dan anjingnya dalam keadaan bersimpu di atas kaki dan tangannya. Ya. Kalau ada yang melihatnya secara jauh, pasti dia akan lari terbirit-birit melihat keadaan mereka. Ya, dan ini dari kekuasaan Allah dan kebaikan Allah untuk mereka. Keadaan mereka dijaga, mereka tertidur 309 tahun dalam keadaan tidak makan, tidak juga minum, ya, disertai oleh anjing yang menemaninya. Ya, dan perhatikan ya, di sini terdapat pelajaran yang sangat berharga. Ya, mungkin jarang ada orang yang memikirkannya. Padahal ini adalah satu hal yang diterangkan dari kaidah-kaidah syariat kita. Sekarang anjing ini dia binatang. Iya. Juga ikut dapat kemuliaan tidur 309 tahun. Iya. Anjingnya juga ikut dapat kemuliaan. Kenapa? Karena ia ikut kepada anak-anak muda yang salih. Iya. Ikut kepada anak-anak muda yang salih. Ya. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa duduk dengan orang-orang yang salih, bergaul dengan orang-orang yang baik, itu pasti membawa berbagai kebaikan dan manfaat untuk kita. Iya. Membawa berbagai kebaikan dan manfaat untuk kita. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang pada hari kiamat semuanya saling bermusuhan. Pada hari kiamat orang yang tadinya di dunia saling berkasih sayang, punya hubungan, pada hari kiamat semuanya akan bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali kasih sayang antara orang-orang yang bertakwa. Ini yang kasih sayangnya, kecintaan mereka akan terus dan kekal. Ya, hingga hari kiamat. Sebab mereka cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah harusnya yang dijaga oleh seorang muslim. Dia berusaha agar supaya memilih teman-teman duduk yang baik. Ya. Nabi pernah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah sekali tentang teman duduk yang baik ini. Kata beliau di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafihil kir." Kata beliau, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup api, pandi besi.
Jadi teman duduk yang baik bagikan orang yang bawa minyak wangi. Perhatikan bagaimana orang yang bawa minyak wangi. Kata Nabi, amma hamilul misk imma yabta'ak wa imma yahdiyaka wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Orang yang bawa minyak wangi, mungkin dia katakan, ya sudah, ini minyak wangi saya jual saja kepada kamu. Ya, dia beli, Masya Allah, punya minyak wangi. Kalau tidak, orang yang bawa minyak wangi, coba minyak wangi saya. Ya. Dia tidak beri, tapi diberi coba. Ya. Kalaupun tidak, kita akan cium bau yang wangi di sekitarnya. Sebab dia bawa apa? Bawa minyak wangi. Dia tidak jual, kita tidak diberi, tapi berada di sekitarnya sejuk. Karena dia membawa minyak wangi. Ini teman duduk yang baik. Iya. Kita duduk dengannya, diberikan kebaikan, diberikan manfaat, kita berbuat kekeliruan, dia menegurnya. Ya. Paling tidak, kalau dia tidak menegur atau memberi hadiah, kita melihat dari akhlaknya. Ketika duduk, dia tidak bergibah, tidak membicarakan kejelekan manusia. Ya. Ketika masuk waktu sholat, dia pergi berwudu langsung berdiri sholat. Ya, maka ini teman duduk memberikan pengaruh kepada seorang hamba. Berbeda dengan teman duduk yang jelek. Kata Nabi, dia bagikan peniup api, pandi besi. Bagaimana pandi besi itu? Pandi besi, untuk memanaskan besinya, dia harus tiup api itu. Ya. Api ini, kata Nabi, mungkin saja tiupannya salah, dia akan membakarmu. Ya. Kalaupun tidak, kamu akan kepanasan, mencium bau yang tidak enak di sekitarnya. Sebab ini pandi besi. Ini teman duduk yang jelek. Ya, selalu membakar dan membawa hal yang jelek bagi seorang hamba. Karena itulah, perhatikan kandungan dari ayat yang mulia ini. Bagaimana anjing ini juga ikut mendapat keutamaan 309 tahun tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak berubah keadaan jasadnya. Iya. Kemudian setelah itu, iya, Allah Subhanahu wa taala membangunkan anak-anak muda ini. Maka diterangkan dalam ayat, wa kadzalika ba'atnakum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami bangkitkan mereka. Ya, dibangkitkan. Di sini dibahasakan dengan kata ba'atnakum. Ya, dibangkitkan. Menunjukkan bahwa mereka tadinya ditidurkan memang sangat lama. Begitu mereka dibangkitkan, ini menunjukkan bahwa penghidupan itu murni anugerah dari Allah. Ya. Karena itu pembahasan di dalam bahasa Nabi diutus itu kalimatnya dengan kata ba'atha. Sebab kata ba'atha itu mengandung utusan untuk menghidupkan. Ya, utusan untuk menghidupkan. Ya. Dan ini dari bahasa Al-Quranul Karim yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Agama ini menghidupkan manusia. Agama ini memberikan kepada orang yang menganutnya hakikat dari kehidupan. Ya. Sebab ada manusia, dia berjalan di atas muka bumi, tapi hakikatnya dia tidak hidup. Hakikatnya dia tidak hidup. Ya. Siapa yang ingin kehidupan yang indah, kehidupan yang sejati, itu adanya di dalam agama. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi, kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Ya. Apakah orang yang tadinya dia adalah maitan, dia adalah bangkai. Ya, disebut bangkai di sini. Subhanallah, disebut orang yang mati. Apakah orang yang tadinya dia adalah orang yang mati? Ya. Kemudian kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nura, lalu kami berikan kepadanya cahaya. Ya, jadi agama ini adalah menghidupkan, memberi cahaya. Tadinya dihitung mati. Ya. Demikianlah Islam ini. Selalu memberikan kebangkitan dan kehidupan bagi hamba. Maka ketika anak-anak muda ini dibangunkan, dibangkitkan, maka mereka pun saling bertanya di antara mereka. Iya. Saling bertanya di antara mereka. Ya. Qala qailun minhum kam labithtum. Berkatalah seorang di antara mereka, berapa lama kita tidur di sini? Ya. Maka sebagian dari mereka ada yang menjawab, kita tidur di sini 1 hari penuh. Dan sebagiannya lagi ada yang menjawab, kita tidur di sini hanya 1/2 hari. Ya. Perhatikan ya, bagaimana mereka tidur 309 tahun dan perasaan mereka paling banyaknya mengira hanya tidur 1 hari penuh. Iya. Dan di ayat ini juga menunjukkan bahwa boleh seorang itu bertanya ya kepada kawannya dalam hal-hal yang sifatnya ada manfaat ilmiah di dalamnya.
Ada perkara-perkara yang bisa diambil manfaatnya. Ya. Maka salah seorang di antara mereka berkata, ya, pergilah engkau ke negeri membawa mata uang perak ini, ya. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, dan hendaknya orang yang membeli ini melihat makanan yang paling suci, paling bersih, paling baik. Iya. Ini terdapat di dalamnya juga pelajaran tentang keutamaan anak-anak muda ini. Ya, mereka mencari makanan saja, mencari makanan yang paling suci, yang paling halal. Rupanya mereka menjaga kehalalan. Ya, dan ini peringatan dan wejangan kepada kita semua bahwa mencari makan dari sumber yang halal itu adalah hal yang dituntut di dalam syariat kita. Sebab jasad ini kapan dia tumbuh di atas hal yang diharamkan, maka neraka lebih layak untuknya. Tapi kalau dia tumbuh di atas hal yang dihalalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Akan memberkahinya. Iya. Karena itu di dalam banyak ayat kita diperintah untuk makan dari hal yang halal. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di atas muka bumi. Halalan thayyiban. Ya, sebagai suatu hal yang halal, lagi baik. Ya, hendaknya kita mencari dari sumber yang halal. Karena sumber yang haram ini subhanallah sangat banyak sekali bahayanya. Bahaya untuk diri kita, bahaya untuk keluarga kita. Iya, untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, seorang yang melakukan perjalanan, ya, perjalanan dia lakukan, meletihkan, dia sudah penuh debu, ya, rambutnya sudah aut-autan, dia menadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi, wahai Rabbku, dia memohon, berdoa, meminta. Ini perhatikan, orang yang musafir itu doanya mustajab. Doanya doa mustajabah, dikabulkan orang yang musafir. Ya. Orang yang berdoa mengangkat tangan, ya, ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Orang yang memohon dia menggunakan asmaul husna, seperti di sini dia berkata ya Rabbi, ya, itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Sudah berapa sebab dikabulkan doa dia miliki? Ya. Sudah 3. Bersama dengan itu tidak dikabulkan untuknya. Kata Nabi, fa anna yustajabulah. Dia berdoa ya Rabbi, padahal makanannya dari hal yang haram, minumannya dari hal yang haram, dia berpakaian dari hal yang haram. Dari mana? Bagaimana bisa dia kabulkan untuknya? Bagaimana bisa dikabulkan? Iya. Maka kehalalan, mencari dari sumber yang halal, ini adalah hal yang merupakan sifat seorang mukmin. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min kamatsalin nahlah." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Ya. Bagaimana lebah itu? Nabi terangkan, "La ta'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban." Lebah itu tidak pernah makan kecuali makanan yang baik saja. Perhatikan lebah. Suguhkan di depannya makanan, dan semua makanan dia makan. Dia cari yang paling baik saja. Ya. Kemudian lebah ini ketika keluar dari tubuhnya, yang keluar adalah madu. Hanya hal yang baik saja. Ya. Tidak ada kotorannya lebah itu. Maka inilah seorang mukmin. Masuk darinya hal yang halal, yang baik, keluar pula darinya hal yang baik. Ya. Keluar pula darinya hal yang baik. Maka ini adalah sifat yang sangat indah, dijaga oleh anak-anak muda ini. Ya. Dijaga oleh anak-anak muda ini. Kemudian anak-anak muda ini pun disebutkan di kelanjutan kisah ketika mereka keluar, ya, ternyata mereka ketemukan sudah berubah negeri itu. Bukan lagi orang-orang yang dahulu pernah dia temui. Ya, tiba-tiba masyarakatnya sudah berubah menjadi orang-orang yang beriman. Sudah berganti, rupanya sudah ada regenerasi. Ya. Dan telah berubah menjadi masyarakat yang beriman. Ini diantara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Iya. Maka ini diantara pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dan manfaat-manfaat yang sangat agung dari kisah Ashabul Kahfi ini. Ya. Dan ini sengaja saya terangkan. Ya, sebenarnya dari tadi saya sini saya ada
materi di kepala saya, hal yang lain. Cuma saya dengarkan ayat yang dibaca, saya ingin ingatkan bahwa di dalam sholat itu kita penting tadabbur terhadap ayat-ayat yang dibaca. Ya. Kita perhatikan apa yang dibaca oleh imam. Ya. Dan ini sebenarnya yang menghidupkan hati, yang menenteramkan jiwa tatkala seorang itu sholat. Karena itu Nabi SAW, ya, beliau menyebutkan nikmat yang paling besar di dunia ini. Kata beliau, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan kesejukan mataku itu ketika saya sholat. Ketika saya sholat. Maka sholat ini, subhanallah, ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Dia adalah rukun Islam yang kedua. Seluruh tuntunan agama itu datang kepada Nabi dengan perantara wahyu melalui Jibril. Kalau sholat tidak, langsung diterima oleh Nabi di atas langit. Di perjalanan apa? Di perjalanan Mi'raj. Iya. Maka ini adalah hal yang dijaga, hal yang diperhatikan. Iya. Karena itulah tatkala kita berusaha dan berlatih untuk tadabbur terhadap ayat-ayat yang dibaca, ini akan membawa kita untuk khusyuk di dalam salat, ya, dan selalu hidup dengan salat tersebut. Selalu hidup dengan salat tersebut. Ya, kadang seorang hamba, ya, sering mempertanyakan kenapa saya banyak salat. Ya, tapi saya tidak dapatkan manfaat dari ayat Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat melarang dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa saya yang kadang melakukan perbuatan munkar dan keji padahal saya salat? Ya. Ini jawabannya karena kadang makna-makna salat ini kurang meresap di dalam dirinya. Ada hal-hal yang mungkin dia kurang di dalam menegakkannya. Ya. Maka hendaknya kita selalu memperhatikan dan mencermatinya. Kemudian, ya, sekali lagi di kisah Ashabul Kahfi ini terdapat di dalamnya manfaat-manfaat dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ya, dan yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan dari kisah Ashabul Kahfi, di akhir dari kisah disebutkan tentang jumlah mereka. Ya. Tentang jumlah anak-anak muda ini, berapa jumlahnya? Di antaranya disebutkan di dalam ayat, ada yang berkata mereka ini 3 dan yang keempat adalah anjingnya. Ya. Kemudian ada yang berkata mereka ini 5 dan yang keenam ada anjingnya. Ada yang berkata 7. Ya. Untuk 2 perkataan ini Allah sebutkan rajaman bil ghaib. Mereka ini hanya menebak perkara-perkara yang gaib saja. Ya. Ini 2 ucapan yang batil, tidak benar. Kemudian disebutkan pendapat yang kuat. Ya. Disebutkan pendapat yang kuat 7 bersama anjingnya. Ya. Jadi semuanya 8. Ya. Ini pendapat yang kuat diterangkan. Kemudian kita diingatkan tentang tidak bolehnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Dan ini adalah kaidah mendasar dalam agama. Tidak boleh seorang berbicara dalam agama Allah kecuali dengan ilmu. Ya. Kita di dunia ini kadang pada ayah kita, pada guru kita, ya, kita tidak berani berkata ayahku berkata begini, guruku berkata begini. Kalau ayah dan guru itu tidak mengucapkannya. Tapi subhanallah sebagian manusia ada yang lancang berkata Allah berkata begini, menuntunkan begini, mensyariatkan begini, padahal dia tidak mengetahui ya tentang hal tersebut. Maka berbicara tentang agama itu semuanya harus dibangun di atas ilmu, dibangun di atas pengetahuan. Ya. Karena itulah dari dosa yang dianggap sangat besar seorang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian segala perkara yang keji, yang tampak maupun tidak tampak, yang zahir maupun yang batin. Demikian pula Allah mengharamkan dosa. Demikian pula Allah mengharamkan kesewenang-wenangan tanpa hak. Dan demikian pula Allah mengharamkan perbuatan kesyirikan. Dan yang terakhir, dan Allah mengharamkan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Ini kalau dilihat 5 hal yang diharamkan, berurutnya dari yang paling kecil, kemudian naik lagi yang lebih besar, naik lagi keharaman yang lebih besar, naik kesyirikan. Ini dosa yang paling besar.
Ternyata di atasnya adalah apa? Setelah kesyirikan masih ada berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Menurut Ibnul Qayyim, salah seorang dari ulama terkenal terdahulu, beliau memandang bahwa dosa berbicara tanpa ilmu ini adalah dosa yang paling besar. Karena kesyirikan itu juga berasal karena berbicara tanpa ilmu. Karena berbicara tanpa ilmu. Dan Allah telah mengingatkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan semuanya akan dimintai. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Maka ini dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, hendaknya seorang itu berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, dengan ilmu, dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa manfaat dari kisah Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan selalu menjadi renungan untuk kita semua. Kandungan-kandungannya selalu menjadi mutiara-mutiara kehidupan untuk kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi seluruh waktu dan kesempatan kita. Dan saya berterima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan ini, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.